Pengertian Baitul Mal wa Tamwil atau BMT. Menurut Husain dan Hasan Ali, BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil syariah, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas dasar prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salaam, yaitu keselamatan, berintikan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Menurut Heri Sudarsono 2007, BMT yaitu lembaga yang mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit seperti hanya zakat, infak, dan sedekah. Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi, yaitu 1. Titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. 2. Baitul Tamwil. Bait sama dengan rumah, at-tamwil sama dengan pengembangan harta, melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Dasar hukum BMT. 1. Dalil Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60 dan 103 yang menjelaskan tentang perintah berzakat, di mana pada zaman Rasulullah Baitul Mal didirikan dengan fungsi untuk menyimpan uang-uang zakat dan lainnya. 2. Dalil Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 280. 3. Dalil yang ketiga yang dijadikan dasar didirikannya BMT adalah hadis fi'liyah, di mana Rasulullah SAW sendirilah yang telah membangun BMT. 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. 5. Petunjuk Menteri Koperasi dan PPK tanggal 20 Maret 1995 yang menetapkan bahwa bila di suatu wilayah di mana telah ada KUD dan KUD tersebut telah berjalan baik dan organisasinya telah diatur dengan baik, maka BMT bisa menjadi unit usaha otonom U2O atau tempat pelayanan koperasi TPK dari KUD tersebut. Sedangkan bila KUD yang telah berdiri itu belum berjalan dengan baik, maka KUD tersebut dapat dioperasikan sebagai BMT. Sejarah perkembangan BMT. Masa Rasulullah SAW 1-11 Hijriah atau 622 sampai 632 Masehi. Pada masa Rasulullah SAW ini, Baitul Mal lebih mempunyai pengertian sebagai pihak al-jihad yang menangani setiap harta benda kaum muslimin, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran. Saat itu, Baitul Mal belum mempunyai tempat khusus untuk menyimpan harta, karena saat itu harta yang diperoleh belum begitu banyak. Kalaupun ada, harta yang diperoleh hampir selalu habis dibagi-bagikan kepada kaum muslimin, serta dibelanjakan untuk pemeliharaan urusan mereka. Rasulullah SAW senantiasa membagikan ghanimah dan 1/5 bagian darinya al-akmas setelah usainya peperangan, tanpa menunda-nundanya lagi. Dengan kata lain, beliau segera menginfakkannya sesuai peruntukannya masing-masing. Masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq 11-131 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi. Abu Bakar dikenal sebagai khalifah yang sangat wara atau hati-hati dalam masalah harta. Bahkan pada hari kedua setelah beliau dibaiat sebagai khalifah, beliau tetap berdagang dan tidak mengambil harta umat dari Baitul Mal untuk keperluan diri dan keluarganya. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad 230 Hijriah atau 844 Masehi, penulis biografi para tokoh muslim, bahwa Abu Bakar yang sebelumnya berprofesi sebagai pedagang membawa barang-barang dagangannya yang berupa bahan pakaian di pundaknya dan pergi ke pasar untuk menjualnya. Di tengah jalan, ia bertemu dengan Umar bin Khattab. Umar bertanya, "Anda mau kemana, hai Khalifah?" Abu Bakar menjawab, "Ke pasar." Umar
Umar berkata, "Bagaimana mungkin Anda melakukannya, padahal Anda telah memegang jabatan sebagai pemimpin kaum muslimin?" Abu Bakar menjawab, "Lalu dari mana aku akan memberikan nafkah untuk keluargaku?" Umar berkata, "Pergilah kepada Abu Ubaidah, pengelola Baitul Mal, agar ia menetapkan sesuatu untukmu." Keduanya pun pergi menemui Abu Ubaidah yang segera menetapkan santunan takwid yang cukup untuk Khalifah Abu Bakar. Kemudian dengan kebutuhan seseorang secara sederhana, yakni 4.000 dirham setahun yang diambil dan dari Baitul Mal. Masa Khalifah Umar bin Khattab 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Selama memerintah, Umar bin Khattab tetap memelihara Baitul Mal secara hati-hati, menerima pemasukan dan sesuatu yang halal sesuai dengan aturan syariat dan mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya. Dalam salah satu pidatonya yang dicatat oleh Ibnu Katsir 700 sampai 774 Hijriah atau 1300 sampai 1373 Masehi, penulis sejarah dan mufasir tentang hak seorang dalam Baitul Mal, Umar berkata, "Tidak dihalalkan bagiku dari harta milik Allah melainkan 2 potong pakaian musim panas dan sepotong pakaian musim dingin, serta uang yang cukup untuk kehidupan sehari-hari seseorang di antara orang-orang Quraisy biasa, dan aku adalah orang biasa seperti kebanyakan kaum muslimin." Masa Khalifah Utsman bin Affan 23 sampai 35 Hijriah atau 644 sampai 656 Masehi. Kondisi yang sama juga berlaku pada masa Utsman bin Affan. Namun karena pengaruh yang besar dan dari keluarganya, tindakan Utsman banyak mendapatkan protes dari umat pengelolaan Baitul Mal. Dalam hal ini, Ibnu Sa'ad menukilkan ucapan Ibnu Syihab Az-Zuhri 51 sampai 123 Hijriah atau 670 sampai 742 Masehi. Seorang yang sangat besar jabatan tertentu pada 6 tahun terakhir dari masa memerintah antara 684 sampai 685 Masehi dari penghasilan Mesir, serta memberikan harta yang banyak sekali kepada kerabatnya. Dan Utsman menafsirkan tindakannya itu sebagai suatu kerabat bentuk silaturahmi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga menggunakan harta dan meminjamnya dari Baitul Mal sambil berkata, "Abu Bakar dan Umar tidak mengambil hak mereka dari Baitul Mal, sedangkan aku telah mengambilnya dan membagikannya kepada sementara sanak kerabatku. Itulah sebab rakyatku memprotesnya." Masa Khalifah Ali bin Abi Thalib 35 sampai 40 Hijriah atau 656 sampai 661 Masehi. Pada masa memerintah Ali bin Abi Thalib, kondisi Baitul Mal ditempatkan kembali pada posisi yang sebelumnya. Ali yang juga mendapatkan santunan dari Baitul Mal, seperti disebutkan oleh Ibnu Katsir, mendapatkan jatah pakaian yang hanya bisa menutupi tubuh sampai separuh kakinya, dan sering bajunya itu penuh dengan tambalan. Masa Khalifah sesudahnya. Ketika dunia Islam berada di bawah kepemimpinan Khalifah Bani Umayyah, kondisi Baitul Mal berubah. Al-Maududi menyebutkan, jika pada masa sebelumnya Baitul Mal dikelola dengan penuh kehati-hatian sebagai amanat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan amanah rakyat, maka pada masa pemerintahan Bani Umayyah, Baitul Mal berada sepenuhnya di bawah kekuasaan khalifah tanpa dapat dipertanyakan atau dikritik oleh rakyat. Sejarah BMT di Indonesia. Sejarah BMT ada di Indonesia dimulai tahun 1984, dikembangkan mahasiswa ITB di Masjid Salman yang mencoba menggulirkan lembaga pembiayaan berdasarkan syariah bagi usaha kecil. Kemudian BMT lebih diberdayakan oleh IJMI sebagai sebuah gerakan yang secara operasional ditindaklanjuti oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (Pinbuk).
Dampak perkembangan dan pertumbuhan BMT bagi perekonomian Indonesia. Pembiayaan kepada pengusaha mikro selama ini selalu terkendala permasalahan outstanding pembiayaan yang kecil. Oleh karena itu, biaya operasional pembiayaan menjadi tinggi, membuat pihak perbankan enggan memberikan pembiayaan. Kendala lainnya, persyaratan perbankan, bankable atau secara teknis mengharuskan adanya jaminan likuid dan lain-lain yang tidak dimiliki oleh sektor UMK. Adanya keinginan yang kuat untuk mengatasi kendala-kendala di atas itulah yang menginspirasi kehadiran BMT. Tujuan BMT. BMT bertujuan mewujudkan kehidupan keluarga dan masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai, dan sejahtera. Untuk mencapai visi dan pelaksanaan misi dan tujuan BMT, maka BMT melakukan usaha-usaha yaitu mengembangkan lembaga dan bisnis kelompok usaha muamalah yaitu kelompok simpan pinjam yang khas binaan BMT. Prinsip kerja BMT. 1. Prinsip bagi hasil. Menggunakan konsep al-mudharabah, al-musyarakah, al-muzara'ah, dan al-musakoh. 2. Sistem profit. Sistem yang disebut sebagai pembiayaan kebajikan adalah merupakan pelayanan yang bersifat sosial dan non-komersial. Nasabah cukup mengembalikan pokok pinjaman saja. 3. Sistem balas jasa. Tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa melakukan pembelian barang atas nama BMT dan kemudian bertindak sebagai penjual dengan menjual barang yang telah dibelinya dengan ditambah markup. Keuntungan BMT nantinya akan dibagi kepada penyedia dana. Sistem balas jasa yang dipakai antara lain Ba'al al-murabahah, Ba'as as-salam, Ba'al istisna, dan Ba'al bistaman ajil. 4. Akad bersyarikat. Akad ini adalah kerjasama antara dua pihak atau masing-masing pihak mengikut sertakan modal dalam berbagai bentuk dengan perjanjian pembagian keuntungan atau kerugian yang disepakati. Konsep yang digunakan yaitu al-musyarakah dan al-mudharabah. 5. Produk pembiayaan. Persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam di antara BMT dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya beserta bagi hasil setelah jangka waktu tertentu menggunakan konsep al-murabahah, al-ba'i bistaman, aji, al-mudharabah, dan al-musyarakah. Jenis produk BMT. Secara umum, produk BMT dalam rangka melaksanakan fungsinya tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 4 hal, yaitu A. Produk perhimpunan dana, founding. B. Produk penyaluran dana, lending. C. Produk jasa. D. Produk tabaruk, siswah, zakat, infak, sedekah, wakaf, dan hibah. Kegiatan operasional BMT. A. Pola tabungan. Tabungan atau simpanan ini dapat diartikan sebagai titipan murni dari orang atau anggota kepada pihak BMT. Akad yang digunakan dalam hal ini ada 2, yaitu simpanan wadiah dan simpanan mudharabah. Simpanan wadiah ialah titipan dana yang dapat ditarik atau diambil sewaktu-waktu oleh pemilik atau anggota dengan syarat mengeluarkan semacam bukti atau surat berharga. Akad ini dibagi 2, yaitu wadiah yadomanah dan wadiah asnanah. Wadiah yadomanah yaitu titipan yang akan mendapatkan bonus dari pihak bank syariah jika bank tersebut mendapatkan keuntungan. Kedua, wadiah asnanah yaitu titipan dana zakat, infak, dan sedekah. Simpanan mudharabah yaitu simpanan pemilik dana yang penyetorannya dan penarikannya dapat dilakukan dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Selanjutnya, jenis-jenis tabungan dan simpanan. 1. Tabungan pendidikan. Kedua, tabungan persiapan untuk nikah. Ketiga, tabungan persiapan untuk melahirkan. Keempat, tabungan naik haji atau umroh. Kelima,
tabungan berjangka atau deposito. Keenam, simpanan khusus untuk kelahiran. Ketujuh, simpanan sukarela. Kedelapan, simpanan hari tua. Dan kesembilan, simpanan akikoh dan lain sebagainya. B. Pola pembiayaan. Ada dua jenis pola pembiayaan, yaitu tijaroh dan akad syirkah. Yang pertama tijaroh, yaitu pembiayaan yang disepakati oleh pihak BMT kepada pihak nasabah, di mana pihak BMT menyediakan dana untuk sebuah investasi atau pembelian modal usaha untuk anggotanya, yang kemudian pembayaran akan dilakukan secara mencicil atau mengangsur. Kedua, akad syirkah atau yang bisa kita kenal sebagai bagi hasil, dibagi dua, yaitu syirkah dan mudharabah. Selanjutnya, badan hukum BMT. Yang pertama, KSM adalah suatu kelompok swadaya masyarakat dengan mendapatkan surat keterangan operasional dari Pinbuk atau Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil. Kedua, koperasi serbaguna atau koperasi syariah. Ketiga, koperasi simpan pinjam syariah atau biasanya kita menyingkatnya dengan KSPS. Lalu, strategi pengembangan BMT. Yang pertama, optimalisasi SDM yang ada di BMT. Kedua, strategi pemasaran yang lebih luas. Ketiga, inovasi produk sesuai dengan kebutuhan rakyat atau masyarakat. Persamaan perbedaan BMT dengan koperasi konvensional. Pertama, persamaan. Persamaan pertama dapat dilihat dari latar belakang sejarah kelahiran kedua lembaga ini, yaitu sama-sama dalam rangka memperjuangkan kepentingan rakyat golongan bawah sebagai reaksi terhadap sistem ekonomi yang berlaku pada waktu itu. Kedua, lembaga ini sama-sama mengandung unsur ekonomi dan sosial saling berkaitan. Ketiga, tujuan yang terkandung adalah sama-sama anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, terutama bagi golongan masyarakat kecil dalam rangka mengentas kemiskinan bagi perbaikan ekonomi rakyat atau masyarakat. Keempat, jika mengacu pada konsep mekanisme kerja bahwa kedua lembaga ini diusahakan bergerak pada 3 sektor, yaitu yang pertama, sektor jasa keuangan melalui simpan pinjam. Kedua, sektor sosial. Perbedaan BMT dengan koperasi konvensional dapat dilihat dari pertama, aspek pembiayaan. Koperasi konvensional memberikan bunga pada setiap nasabah sebagai keuntungan koperasi, sedangkan pada koperasi syariah atau BMT, bagi hasil adalah cara yang diambil untuk melayani para nasabahnya. Kedua, pengawasannya. Aspek pengawasan yang diterapkan pada koperasi konvensional adalah pengawasan kinerja. Ini berarti koperasi hanya diawasi kinerja para pengurus dalam mengelola koperasi, berbeda dengan koperasi syariah atau BMT. Selain diawasi pada pengawasan kinerjanya, tetapi juga pengawasan dalam hal syariahnya. Prinsip-prinsip syariah sangat dijunjung tinggi dalam hal ini. Maka dari itu, kejujuran para interkoperasi sangat diperhatikan pada pengawasan ini. Bukan hanya pengurus, tetapi aliran dana serta pembagian hasil tidak luput dari pengawasan. Ketiga, aspek penyaluran produk. Koperasi konvensional memberlakukan sistem kredit barang atau uang pada penyaluran produknya. Maksudnya ialah koperasi digunakan para nasabah untuk melakukan usaha mengalami rugi atau tidak. Nasabah harus tetap mengembalikan uang sebesar-besarnya yang dipinjam ditambah bunga yang telah ditetapkan. Aktivitas ini jelas berbeda dengan koperasi syariah. Koperasi ini tidak mengkreditkan barang-barangnya, melainkan menjual secara tunai. Maka transaksi jual beli atau yang dikenal dengan murababah tidak pada koperasi syariah. Uang atau barang yang dipinjamkan kepada para nasabah pun tidak dikenakan bunga, melainkan bagi hasil. Artinya, jika nasabah mengalami kerugian, koperasi pun mendapatkan pengurangan pengembalian uang. Dan sebaliknya,
Ini merupakan salah satu bagi hasil yang diterapkan pada koperasi syariah. 4. Aspek fungsi sebagai lembaga zakat. Koperasi konvensional tidak menjadikan usahanya sebagai penerima atau penyalur zakat, sedangkan koperasi syariah, zakat dianjurkan bagi para nasabahnya. Karena koperasi ini juga berfungsi sebagai institusi siswaf